Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan semangat mengisi hari dengan hal yang positif. Pertemuan hari ini kita akan belajar bersama, materinya yaitu penokohan yang terdapat pada cerita pendek. Pertemuan sebelumnya kita mempelajari unsur dari cerpen yaitu tema dan latar. Semoga materi tentang tema dan latar sudah kalian pahami, dan hari ini kita akan lanjutkan materi. Adapun tujuan mempelajari materi penokohan pada teks cerpen adalah agar kalian bisa memahami dan mengetahui watak tokoh dan teknik penokohan pada cerpen. Selanjutnya kita akan membahas materi penokohan dan teknik penokohan. Silahkan simak materi yang akan Ibu sampaikan. Apa yang dimaksud penokohan? Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan karakter atau watak tokoh. Dalam penentuan watak tokoh akan menentukan apakah tokoh tersebut sebagai antagonis atau tokoh protagonis. Penggambaran watak tokoh bisa digambarkan secara analitik dan dramatik. Apa itu penokohan secara analitik? Teknik penokohan analitik atau naratif adalah cara penggambaran tokoh secara langsung melalui uraian, deskripsi atau penjelasan oleh sang pengarang. Tokohnya dihadirkan ke hadapan pembaca dengan tidak berbelit-belit, baik sifatnya, wataknya, tingkah lakunya, atau ciri fisiknya. Teknik penokohan ini sangat sederhana dan ekonomis. Jadi, watak si tokoh secara langsung disebutkan di dalam teks cerpen tersebut. Contoh penokohan secara analitik. Pak Saipul terkenal sebagai pejabat jujur. Penampilannya sangatlah bersahaja, jauh dari kata mewah. Sifatnya yang dermawan menjadikan Pak Saipul menjadi panutan warga. Terlihat dengan jelas dalam kutipan tersebut, watak Pak Saipul adalah jujur, sederhana, dan dermawan. Yang kedua, teknik penokohan secara dramatik. Apa itu teknik penokohan dramatik? Teknik penokohan dramatik adalah cara penampilan tokoh secara tidak langsung. Pengarang mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan serta tingkah laku tokohnya. Untuk mengetahui watak tokoh, pembaca harus menafsirkan sendiri ucapan, pikiran, perbuatan, bentuk fisik, lingkungan, reaksi, ucapan, dan pendapat karakter tokoh tersebut. Penampilan tokoh cerita dengan menggunakan teknik dramatik dilakukan secara tidak langsung. Jadi, si pengarang tidak langsung menuliskan karakter atau watak tokoh dalam cerita tersebut. Terdapat beberapa jenis penggambaran teknik dramatik, yaitu pertama, gambaran fisik tokoh. Maksudnya, watak tokoh bisa tergambar dari fisik tokoh tersebut. Contohnya, rambutnya tersisir rapi, mukanya selalu berseri-seri, matanya teduh menenangkan hati. Dari kutipan tersebut bisa tergambar bahwa watak tokoh adalah ramah, rapi, dan lemah lembut. Teknik penokohan dramatik yang kedua adalah cara penggambaran dari perilaku tokoh. Maksudnya, watak tokoh bisa tergambar dari tingkah laku atau perbuatan tokoh. Contohnya, Ucup bila berjalan selalu membusungkan dada dan menengadahkan kepalanya. Jarang sekali ia menegur temannya. Dari kutipan tersebut, tergambar watak Ucup adalah sombong. Teknik penokohan dramatik yang ketiga adalah tata bahasa atau ucapan tokoh. Maksudnya, dari ucapan si tokoh bisa tergambar watak tokoh. Misalnya, sekolah itu penting. Sekolah sebagai sarana untuk mencapai cita-cita. Jadi, kamu jangan sia-siakan sekolah gratis ini, kata Umar kepada William. Dari kutipan tersebut tergambar bahwa Umar mempunyai watak perhatian. Penggambaran watak tokoh dramatik yang lainnya adalah penggambaran oleh tokoh lain. Maksudnya,
tokoh lain menceritakan atau menggambarkan watak tokoh lainnya. Misalnya, kamu tahu nggak sih, kemarin saya dapat bantuan sembako dari Pak Haji Sanusi, kata Tukiman. Dari kutipan tersebut, tergambar bahwa watak Pak Haji Sanusi adalah dermawan. Terakhir, penggambaran watak tokoh secara dramatik adalah lingkungan hidup tokoh. Maksudnya, dari lingkungan hidup si tokoh dapat tergambar bahwa watak tokoh itu seperti apa. Misalnya, kamar Pania sangatlah rapi. Buku-buku tertata rapi di rak kayu yang dicat pink. Baju kotor tak terlihat bergelantungan. Dari kutipan tersebut tergambar bahwa watak Pania adalah disiplin, rajin, dan senang kebersihan. Demikianlah materi tentang penokohan dan teknik penggambaran tokohnya. Semoga ada manfaatnya buat wajib sehat dan